Batu ini sangat luar biasa. Batu yang dapat menghancurkan kepala dewa kuno menjadi lubang darah itu liar dan biadab. Tetapi kekuatan yang terkandung di dalam batu itu tidak diragukan lagi. Namun, yang tidak disangka Qin Yichen adalah setelah Tusan Miao Xuan terdiam beberapa saat, dia mengusap leher merah mudanya dengan tangannya. Batu itu, mungkin itu bukan batu. Sudut mulut Qin Yichen bergerak sedikit. Ini bukan batu. Apakah masih palu? Seolah merasakan keterkejutan Qin Yichen, Tusan Miao Xuan menjelaskan. Yichen, Anda salah paham. Maksud saya, jangan selalu melihat sesuatu dari sudut pandangmu sendiri. Cobalah untuk meningkatkan wawasanmu. Bagaimanapun, Qin Yichen hanya hidup selama beberapa dekade, dan dia masih terlalu muda pada usia ini. Ingat apa yang kukatakan padamu? Alam semesta kuno dan luas berada di luar jangkauanmu. Oleh karena itu, ada legenda bahwa jika Anda bergerak maju, beberapa bintang belum terbentuk, atau bintang-bintang itu adalah cairan atau segala macam bentuk aneh di zaman kuno. Cair. Qin Yichen tertegun, dan Miao Xuan Tusan mengangguk. Ya, dari sudut pandang Anda, misalnya, suatu tempat dalam ras manusia Anda adalah gurun ribuan tahun yang lalu, tetapi sekarang telah menjadi oasis. Hal semacam ini, tidak langka, bukan? Qin Yichen mengangguk. Perubahan berputar sendiri antara langit dan bumi semacam ini memang tidak biasa. Kemudian naikkan sudut pandang. Pembentukan dan kepunahan beberapa bintang secara alami memiliki misteri yang tak terbatas. Qin Yichen berpikir, tapi masih bertanya-tanya, lalu apa hubungannya ini dengan Heze Divine Stone? Tusan Miao Xuan berkata, saya mendengar dari nenek moyang bahwa batu suci sudah ada saat klan Heze mencatatnya. Itu adalah benda suci yang menemani leluhur klan Heze dan dikagumi oleh klan Heze. Nanti, keberadaan leluhur klan Heze dan klanmu sama-sama tidak diketahui. Batu suci diturunkan di tangan setiap kepala klan Heze. Qin Yichen kaget. Ternyata ini setara dengan token setiap patriark klan Heze. Dia tiba-tiba merasa bahwa batu diam di dantian bahkan lebih berat. Tidak heran Kaisar Howen membuatku menganggapnya serius, dan bahkan saudari Waner masih sedikit tidak yakin. Suku Heze baru saja mewariskan warisan ras kepada diri mereka sendiri. Sambil merasa emosional, Miao Xuan Tusan berkata lagi, batu suci itu berisi keajaiban yang tak ada habisnya. Dan bahkan saat klan Heze menyelidiki cara bawaan, mereka telah memperoleh banyak wawasan dari batu suci itu. Tapi, mata rubah Tusan Miao Xuan sedikit redup. Tapi bahkan Helian Yuntian Emperor Yuntian tidak bisa menggunakan kekuatan sejati dari batu suci itu. Aku bahkan belum pernah mendengar tentang kekuatan besar klan Heze, yang telah menggunakan batu suci itu sampai batasnya. Qin Yichen terkejut, sangat mengagumkan. Namun, Miao Xuan Tusan dibenarkan, ini sangat kuat. Wah, kamu harus tahu kalau ini bisa menekan keberadaan para dewa kuno. Dan itu tidak ditekan untuk sementara, tapi ditekan selama puluhan juta tahun. Bahkan jika bukan karena kekalahan naga sejati, biarkan murid yang ada memiliki kesempatan untuk membuka segelnya, Raja Meteorit Desolate mungkin akan ditekan selamanya. Konsep apa ini? Tanda seru. Nah, kamu harus merawatnya dengan baik. Batu suci ini, tidak peduli berapa banyak artefak kekaisaran, kamu tidak dapat mengubahnya. Qin Yichen mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan dia tahu bahwa tanpa instruksi Tusan Miao Xuan, batu dewa dapat menekan dewa meteorit liar. Tetapi artefak kekaisaran biasa tidak baik. Tapi sayang sekali Tusan Miao Xuan dan bahkan klan Tusan tidak tahu banyak tentang Xin Mi dari klan Heze, dan dia juga bingung bagaimana menggunakan Heze Divine Stone untuk menggunakan kekuatannya. Batu dewa Heze adalah objek suci klan Heze, jadi darah Heze dan Taoisme bawaan Heze mungkin terbelenggu. Setelah Qin Yichen memikirkannya, dia menjadi lebih tertekan. Darah Heze dan Taoisme bawaan Heze keduanya ada di tubuh bawaannya, yaitu Feng Tianxing. Tetapi batu suci jatuh ke tangan tubuh Hou Tian. Pada hari itu, Kaisar Mantian semua melihat Helian Yuntian menghancurkan batu suci ini ke langit dan melemparkannya ke dunia jiwa naga. Jika ini jatuh ke tangan Feng Tianxing, tuduhan yang terkait dengan naga asli tampaknya akan menjadi masalah nyata. Qin Yichen sedikit tidak berdaya. Dia juga keluar dari kekhawatiran pada saat itu, hanya untuk membiarkan tubuh yang diperoleh terbang ke dunia jiwa naga. Namun, Kaisar Howen ingin melindunginya seperti ini. Bagaimanapun, tubuh bawaannya ada di alam surga Kaisar di mana orang kuat itu seperti awan. Hanya Taoisme bawaan Heze yang akan membuat semua pihak menginginkannya. Jika dia sadar akan Heze jejak batu dewa, konsekuensinya sulit dibayangkan. Kamu hanya bisa memikirkannya sendiri dulu. Tetapi ketika dia memikirkan tubuh bawaan dan tubuh yang diperoleh, Qin Yichen tidak bisa menahan gemetar, dan bertanya, ngomong-ngomong, senior, apakah ada masalah dengan tubuh bawaan yang Anda atur untuk saya? Juga, apakah saya sekarang dianggap sebagai dewa bawaan sejati? Atau di mana jarak antara saya dan dewa bawaan sejati? Ngomong-ngomong, jika bukan karena Tusan Miao Xuan yang segera meminta lelaki tua misterius yang dicurigai dari ras tanpa batas untuk memberinya daun, saya khawatir Raja Surgawi Barat benar-benar dapat melihat petunjuknya.
Tusan Miao Xuan berpikir sejenak, dan kemudian berkata, jangan khawatir, metode senior. Bahkan jika saudara Yutian menjadi kaisar, tidak bisa melihatnya, taruh hatimu di perutmu. Saya bisa yakin, tetapi jika saya mengekspos diri saya hanya bisa mengatakan bahwa saya adalah seorang murid Tusan. Kamu nak. Tusan Miao Xuan mengerutkan kening. Meski dia adalah kepala sebuah klan, ketika dia cemberut, dua gigi runcingnya menunjukkan kelucuan iblis rubah. Berbicara tentang tubuh bawaan Anda, tidak diragukan lagi itu adalah dewa bawaan. Tetapi di mata beberapa makhluk, itu tidak dihitung. Singkatnya, dewa tubuh bawaanmu, yaitu pedang Jintu yang berharga, tidak diragukan lagi adalah pedang dewa bawaan, dan kemampuanku terbatas, dan persiapanku terbatas. Hanya dapat dikatakan bahwa tubuh yang Anda peroleh menyatu dengan pedang ilahi bawaan, dan terikat dengannya. Tetapi itu benar-benar berubah menjadi bawaan. Qin Yichen mengerutkan kening. Senior, apa yang kamu katakan sama seperti jika kamu tidak mengatakannya. Tusan Miao Xuan juga tidak berdaya. Bocah bau, berani bicara balik padaku. Di mataku, kamu dianggap dewa bawaan. Karena bagiku, termasuk kaisar, seperti kaisar tanpa batas, dan kemampuan hebat lainnya, pengetahuan kita, dewa bawaan, hanyalah makhluk hidup, atau salah satu keberadaan yang dibentuk oleh penciptaan langit dan bumi. Dewa bawaan memiliki kekuatan luar biasa, dan memiliki manfaat dari kehidupan yang tidak bisa dihancurkan. Tetapi ini hanya definisi dan kognisi kami. Di mata makhluk-makhluk itu, dewa bawaan jauh lebih dari itu. Mari kita begini. Saat itu, klan Heze dan klan naga sejati menciptakan dan membesarkan dewa-dewa bawaan. Tetapi di mata makhluk-makhluk itu, apakah mereka dianggap dewa bawaan? Atau, menurutmu apakah manusia pembunuh yang menyerangmu di Wentian Pass adalah manusia? Qin Yichen tenggelam dalam pikirannya. Tampaknya ada celah yang tidak dapat diatasi antara dewa bawaan dan makhluk yang diperoleh. Dan itu jelas bukan hanya perbedaan kekuatan dalam arti biasa,